حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. الحمد لله رب العالمين جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا محسوما. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والداعى إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Puji dan syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan aku dan kalian di majlis yang mulia, majlis yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di majlis yang mulia, majlis yang kita sama-sama mengenang sosok yang menjadi teladan panutan umat di zaman ini, yakni sosok Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawwar. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis ini dalam rangka menghauli beliau, kita diakomodir oleh beliau, kita bisa berjumpa dengan beliau, dan kita juga bisa dipertemukan dengan kekasih kita Sayyidina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran kita Habibana wa Nabiyana Muhammad, sosok yang agung, sosok yang mulia. Hanya dengan banyak menyebut namanya, hanya dengan banyak bersalawat kepadanya, segala musibah yang akan menimpa kita insya Allah tertolak dari kita. Segala hajat-hajat yang tertunda dengan sering bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka salawat itu akan terangkat dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sakit lahir ataupun sakit batin, semuanya karena dengan wasilahnya Nabi Muhammad. Yang sakit lahir Allah sembuhkan, yang sakit batin Allah sehatkan, Allah bersihkan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di pertemuan kita hari ini kita bisa mendapatkan syafaatul uzma dari kekasih kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, ahlul baitnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari mereka-mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Jamaatul Haul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kepada para sesepuh, para ustaz, Bapak Haji Tri selaku Ketua Pembina DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ustaz Muhammad Idris selaku Tokoh Agama Mulia Sri II, Bapak Ustaz Irun Sadirun selaku Imam Besar Masjid Al-Muhajirin, kepada para pengurus RW dan RT yang hadir di malam hari ini, wabil khusus kepada para sesepuh, bini sepuh, para jamaah yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah.
mohon izin menyampaikan sedikit bagaimana kisah akhirnya pengen ngadain haulnya Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Hari Ahad kemarin, selepas saya pulang dari Masjid At-Taqwa kurang lebih jam 11-an, begitu sampai ke rumah, pas di rumah ternyata saya buka cari yang live streaming, ternyata sedang ada live streaming rangkaian Haul Akbar Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa yang ke-10. Masya Allah, di sana banyak guru-guru para habaib yang menceritakan bagaimana karomahnya Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Karena pernah merasa berinteraksi dengan beliau sewaktu di Jakarta, karena pernah ditugaskan di sana kurang lebih 2008 sampai 2012. Alhamdulillah sering hadir di majelis beliau, jadi merasakan betul ketika mereka bercerita tentang Habib Munzir. Ya, saya merasakan betul sosok itu seperti hadir di tengah-tengah. Dari situlah, karena ada kerinduan, karena ada kecintaan, saya bilang ke kakak saya, rasa-rasanya kangen ya Habib Munzir. Terakhir 2013, sebelum berpisah dengan beliau, ikut ngantar di Kalibata, dorong mobil ambulan. Setelah itu udah lama gak ketemu lagi. Sekarang 10 tahun kemudian baru kepikiran, Masya Allah, ini sosok yang mulia, sosok yang luar biasa. Siapa sih yang kita hauli selain yang dihauli dari kedua orang tua kami, yakni Ibunda Nurimah binti Muhammad Saleh, adalah dari ibunda dari abang kami, yakni Kakanda Zainuddin, dan yang dihauli juga di malam hari ini, yakni ayahanda kami dari istri kami, yakni Haji Muhammad Sanan Mawadi bin Sasmitawardi. Istri kami. Semuanya itu bagi saya adalah wali, karena orang tua adalah wali kita sesungguhnya. Wali di dunia dan wali di akhirat. Bahkan lebih sakti dibandingkan wali-wali yang kita anggap wali, karena orang tua kita lah hakikatnya yang mendatangkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, siapakah Habib Munzir? Habib Munzir, Pak, tuh dari kecilnya tuh sudah kelihatan akhlaknya. Mungkin banyak diseliweran di sosmed atau di YouTube bagaimana kisah beliau. Saya melihatnya Masya Allah, dari kecil sudah terlihat akhlaknya luar biasa. Kenapa? Karena Habib Munzir ini dari kecilnya gampang sakit. Masuk pesantren gak kuat keluar, masuk sekolah gak kuat keluar, masuk sekolah gak kuat keluar. Kakak-kakaknya sukses semua, lulus semua sampai universitas. Apa saat kecilnya Habib Munzir? Dia mengatakan, ini bukan merendah dirinya, ini bukan sedang menyesali dirinya. Dia bilang ke abahnya, bilang ke uminya, saya adalah anak yang gagal, yang gak bisa menghargai orang tua. Bahwasanya saya anak yang gagal, yang hanya bisa menyusahkan orang tua. Saya anak yang gagal, saya gak tahu masa depan saya seperti apa. Waktu kecil, Pak, sudah adabnya demikian. Ini bukan bentuk perendahan dirinya, tapi ini bentuk adab, karena dia belum bisa membahagiakan orang tua seperti orang tua inginkan. Yang dia lakukan, dia bilang ke abahnya, apa? Saya mah gak bisa apa-apa, gampang sakit, hanya sering ngerepotin abah. Saking seringnya beliau sakit, Pak, akhirnya beliau bantuin orang tuanya. Dikisahkan, diceritakan, karena orang tuanya punya usaha di daerah Cipanas, beliau sesekali pernah menjadi penunggu bila. Tapi di dalam bilanya sambil nunggunya dia banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana kecilnya sudah tertanam akhlak yang luar biasa. Masuklah dia ke sebuah pesantren. Di pesantren suatu saat itu, di pesantren di daerah Bekasi, kalau nggak salah punya Habib Nakib. Beliau masuk pesantren di sana, yang saat itu di pesantrennya juga banyak santri-santri yang alhamdulillah saat itu sedang ada kunjungan guru besar Habib Umar bin Hafiz. Guru Habib Umar bin Hafiz mencatat pengen ada santri di Indonesia berangkat ke Hadramaut. Masya Allah, apa yang dilakukan Habib Munzir saat itu? Dia hanya berdoa
bisa diangkat bawa ke Hadramaut Karim. Ada Habib Umar, semuanya dimuliakan. Tapi bagaimana akhlaknya Habib Munzir? Masya Allah, dia pengen meminta kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah dirinya dengan orang yang bisa mengantarkan berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Setelah dicatat, Habib Munzir gak menunjukkan diri, hanya lihat dari kejauhan. Kata Habib Umar, itu tuh yang peci hijau tuh, saya pengen anak itu berangkat. Selaku pimpinan pesantren, Habib Nabi mengatakan, gak salah dia gampang sakit gak salah dia baru masuk 2 bulan bahasa Arab aja belum benar. Gak, kata Habib Umar, saya pengen anak itu yang peci hijau berangkat ke Hadramaut. Akhirnya Habib Nabi gak bisa nolak, dipanggil Habib Munzir. Munzir, engkau diminta Habib Umar untuk ke Hadramaut, bersiap berangkat. Yang dia lakukan antara sedih dan bahagia. Sedihnya kenapa? Karena dia merasa akan ada perpisahan dengan orang tuanya. Sedihnya juga kenapa? Karena dia juga belum bisa dalam segala hal. Tapi bahagianya kenapa? Mungkin ini jawaban yang dia doakan, bertemu dengan guru yang bisa mengantarkan kepada Rasulullah SAW. Singkat cerita, Habib Munzir pamit dengan orang tua. Sebelum pamit, Habib Munzir kalau di majelisnya sering cerita begini, dipelukkan. Bapaknya paling berat melepas Habib Munzir. Habib Munzir juga gak kuat dipeluk. Nah, kalau engkau pergi ke Hadramaut, engkau bersama siapa di sana? Bapak khawatir engkau pun gak punya saudara di sana. Bapak gak punya kenalan di sana. Abah gak punya saudara yang di situ bisa dititipkan engkau di sana. Ayahnya begitu berat melepaskan kepergian Habib Munzir. Habib Munzir juga merasa, Pak, benar juga. Kalau saya pergi ke Tarik, sama siapa di sana? Akhirnya ada ya pimpinan pesantrennya bertanggung jawab. Tenang, Bib, saya bertanggung jawab keselamatannya. Masya Allah, singkat cerita nih Pak, sampailah Habib Munzir ke Hadramaut. Apa yang dilakukan beliau? Masya Allah, banyak dikisahkan oleh teman seangkatannya, salah satunya Habib Jindan. Habib Jindan bilang, kalau Habib Munzir ditarik tuh Pak, dia selalu nungguin kalau udah subuh sampai Habib Umar keluar. Ditungguin. Gurunya keluar dari dia ikut dari belakang. Dalam artian apa Pak? Ada seorang murid kepada gurunya melangkah kemana dia ikutin. Gurunya ada di mana dia datangi. Dia akan senantiasa samina wa ta'na dengan guru. Masya Allah, sampai di masjid, di tengah perjalanan Habib Umar tengok Habib Munzir. Ente pengen apa wahai Munzir? Kata Habib Munzir, saya gak pengen apa-apa wahai Bunda. Yang saya inginkan hati saya dekat denganmu wahai Bunda. Akhlaknya luar biasa. Bahkan diceritakan juga salah satu pernah setelah beres Habib Munzir juga kangen ke Tarim, balik lagi ke Tarim. Apa yang dilakukan sebelum tidurnya? Yang dilakukan sebelum tidurnya dia sebutkan, ya Abah Hamid, ya Abah Hamid, ya Abah Hamid. Abah Hamid itu karena Umar punya anak namanya. Sebelum tidur dia berzikir menyebut nama gurunya. Karena apa? Hadir di haul orang salih, zikrus salihin anzal sakinah. Menyebut orang-orang soleh di hati kita, menyebut orang-orang soleh di lisan kita, anzal sakinah, itu turunnya rahmat, itu turunnya ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Masya Allah, kalau dipikir-pikir nih Bapak Ibu, kenapa sih Habib Munzir termasuk orang yang cerita rahasia-rahasianya dibuka di hadapan umum? Padahal banyak aulia-aulia ditutup, dia nggak mau diceritakan ke orang. Ternyata Masya Allah, hadirin dan rahimakumullah, rahasianya kenapa Habib Munzir setiap ada rahasia kedekatan dengan gurunya, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu untuk menguatkan kita, itu untuk memotivasi kita bahwa kita berada di jalan insya Allah orang-orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita berada di jalan insya Allah jalannya Sayyidina Muhammad, jalan yang menyelamatkan kita di dunia hingga akhir.
Masya Allah, saat itu Habib Munzir tidur di kamar dan bisa tidur yang disebut nama Rasulullah dan nama gurunya Habib Umar. Ya Abul Qasim, ya Abul Qasim, ya Abul Qasim. Nama lain dari Rasulullah. Sampai merasa belum tidur, begitu jam 2 atau jam setengah 3, dia membangunin temannya. Siap-siap sebentar lagi Habib Umar akan datang. Habib Munzir sudah habis pada kamu, diketok pintu. Bukain, Habib Umar datang. Dibuka, begitu dibuka, Habib Umar menatap wajahnya Habib Munzir hanya saling tatap sesaat setelah itu sampai adabnya, sampai akhlaknya, Masya Allah, luar biasa sekali guru kita. Dan Habib Munzir, Masya Allah, akhlak beliau sangat dipuji. Dari santri-santri yang pertama angkatan ke beliau, di Pak Majlis misal, Habib Umar duduk di kursi, di situ ada Habib Munzir. Habib Munzir itu duduk itu, Masya Allah, seperti orang sedang kajian, duduk, bukan duduk kayak kita, Pak. Kalau duduk kita ngapain? Urutan. Kalau duduk kita, Masya Allah, tapi beliau Masya Allah seolah-olah hadir di hadapan gurunya, walaupun Habib Umar yang sedang nggak ada, dia sedang bertawajuh berhadapan seolah-olah gurunya ada di depan. Masya Allah, sampai akhirnya gurunya memuji Habib Munzir bin Qadam Mustafa dengan gelaran Sultanul Qulub hadhihi zaman. Sultanul Qulub hadha zaman. Masya Allah, inilah pujian yang terindah kalau kita punya guru ngaklim kita. Ini nih murid saya menjadi rajanya, hatinya umatnya Sayyidina Muhammad. Kalau engkau pengen berubah hatimu, kalau engkau pengen berubah kasihmu, bertemulah dengan Habib Munzir. Kalau engkau ada merasa ketidaktenangan, ketemulah di majelisnya Habib Munzir. Kenapa? Masya Allah, beliau tenang. Luar biasa guru kita ini Habib Munzir. Sami'na wa ta'na dengan gurunya. Kalau gurunya bilang A, kalau gurunya bilang B. Itu yang tidak bisa dilaksanakan oleh murid-murid dan sesama temannya. Yang Masya Allah, Habib Munzir mendapat pengakuan yang luar biasa. Inilah di akhir hidupnya beliau. Saya pernah dalam sebuah majelis menyaksikan beliau. Kita punya guru sedang sakit pernah dibawa kursi roda, ada tabungnya di hidungnya. Di majelis beliau masih sempat menyempatkan menatap muka kita sebagai para jamaahnya, para santrinya, dan dia juga menyempatkan sebaik dua bait kata yang dilontarkan untuk mendoakan jamaahnya. Masya Allah, kami yang melihatnya, ya Allah, siapa sih sebenarnya yang pengen berubah? Guru atau kita sebagai murid? Siapa yang sebenarnya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad? Beliau atau kita sebagai muridnya? Saya memandang beliau, ya Allah, ini guru luar biasa, menginginkan santrinya, menginginkan jemaahnya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, supaya tidak ada satu waktu pun mereka terlepas tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Kita yang melihat, ya Allah, saya bersaksi beliau adalah salah satu wali min awliyatillah, salah satu kekasihnya Allah. Sampai juga pernah selain hanya kursi roda, beliau dibawakan makam dorong. Pada saat itu Masya Allah sudah diceritakan pulang operasi dari Singapura, masih nyempetin hadir. Kita bilang, ya Habib, ya Habib, kapan Habib, kapan sembuh ya Habib? Kami melihat perjuanganmu tanpa engkau ngomong pun, tanpa engkau bicara pun, kami sudah Masya Allah banyak pelajaran, banyak ilmu yang didapat dari. Maka Masya Allah, salawat-salawat yang dihadirkan di majelisnya itu adalah salawat-salawat tentang bagaimana perjalanan beliau. Masya Allah, ini kisah yang diceritakan oleh salah seorang orang dekatnya Gus Dur saat Gus Dur masih hidup. Singkat cerita, Habib Munzir sedang majelisnya sudah rame-rame. Yang walaupun saat itu majelis beliau hanya dari rumah ke rumah, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, banyak juga yang mencibir. Lihat bagaimana santri-santri Habib Umar pulang dari Hadramaut punya pesantren. Habib Munzir hanya miskin dari rumah ke rumah, dari musola ke musola, untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Begitu besar majelisnya yang sudah dinamakan Majelis Rasulullah.
ketemulah Habib Munzir dengan Gus Dur di sebuah bandara. Habib Munzir datang kepada Gus Dur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Beres cuma gitu Pak. Ditanya lah kepada asistennya yang sebagai Ustaz Imamul Haq. Siapa beliau? Beliau Habib Munzir Gus. Masya Allah. Ada inilah wali muda di Indonesia. Masya Allah. Beres dari ketemu Gus Dur, beliau lah ketemu dengan Mbah Maimun Zubair. Yang Masya Allah Mbah Maimun Zubair ini terkenal pecinta Ahlul Bait, sehingga karena pecinta Ahlul Bait di akhir hidupnya dia pengen dimakamkan bersama banyak Ahlul Bait dan di Makkah Al-Mukarramah, berdekatan dengan makamnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Begitu Habib Munzir tahu karena Mbah Maimun ini pecintanya Ahlul Bait, dia datang ke pesantren. Pak Kiai ya ada Masya Allah, kalau Habib Munzir ketemu Mbah Maimun itu jalan itu merangkak, malah Mbah Maimun balik salam. Pak Kiai kalau kita diundang hadir di majelis Rasul, apa jawaban Mbah Maimun pada itu? Hada min Rasulullah, hada min Rasulullah. Ini yang datang Rasulullah, ini yang datang Rasulullah. Sosoknya memang Habib Munzir yang datang bertemu Mbah Maimun, tapi hakikatnya aslinya Mbah Maimun melihat ini yang utus Habib Munzir Rasulullah. Maka dia bahagia sekali, bolak balik itu. Ada min Rasulullah, ada. Masya Allah. Di akhir perjalanan hidupnya Pak, beliau sering curhat. Curhatnya ke siapa? Ada dua yang saya dapat curhatnya. Kalau curhat ini ke yang atas, ke yang lebih senior. Siapa yang lebih senior dari Habib Munzir? Yakni teman yang dipersaudarakan oleh Habib Umar, yakni Habib Quraish. Yang kedua, siapa yang menjadi tuakannya? Habib Ali Al-Jufri, yang dari Syam daripada ke Indonesia. Dua teman curhat ini menceritakan bagaimana di akhir hidupnya Habib Munzir, menjelang wafatnya Habib Munzir, dia datang kepada Habib Quraish, berpelukan, anak dan nakal, anak dan sakit, anak dan kangen dengan Rasulullah. Saya besok akan ini, tolong di efek kita di Jakarta. Kata Habib Munzir kepada itu, apa jawab itu? Bib, ini dari ente atau perintah dari Habib Umar? Kalau ini perintah Habib Umar, jangankan saya suruh pindah ke Jakarta, pesantren pun kalau diminta Habib Umar saya akan kasih. Udah Bib, kau pulang dulu istirahat. Kau sudah capek karena tengok akhirnya Habib Munzir pulang ke Jakarta. Habib Quraish selaku temannya yang merasa khawatir. Teleponin terus, Bib gimana kabarnya, Bib gimana kabarnya. Bertepatan dengan tanggal 15 September, Habib Munzir akhirnya dipanggil oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum dipanggilnya anak-anak sini datang ke tempat. Ada apa? Rasulullah baru hadir sholat di tempat, akhirnya anak dan istrinya itu sholat. Lihat Pak, bagaimana akhlak dan adabnya Habib Munzir. Masya Allah. Habib Munzir kalau cerita ke Habib Ali itu saat bertemu Habib Ali Al-Jufri, dia selalu bilang, di anak damar tua, anak kangen dengan Rasulullah, anak pengen seperti berkurang dengan Rasulullah. Apa jawab? Habib Ali tenang, belum waktunya nanti. Masya Allah. Lihat ke yang gede curhat, ke yang muda-mudanya, salah satunya Habib Idrus dari Surabaya. Dia bilang, Bib, ente pegang nih baju Rasulullah Surabaya. Bib, ente pegang nih baju Surabaya sih. Adanya anak gak kuat, pegang baju sekarang gak bisa. Pegang pesantren udah berat, apalagi bisa pegang baju. Enggak, ente satu saat bakal pegang baju. Masya Allah. Dan betul kenyataannya begitu Habib Munzir wafat, akhirnya Habib Idrus pegang baju Rasulullah di Surabaya. Banyak sekali, Masya Allah. Kalau ke yang muda memotivasi, kalau ke yang di atas, beliau bagaimana memperhati bagaimana dakwahnya. Tidak seperti kita, dikit-dikit curhat, dikit-dikit bocor.
Masya Allah. Dan hadirin yang rahimakumullah, penutup ini, mari sama-sama kita hadirkan hati kita dengan banyak menyebut nama Ya Allah. Sebagaimana zikir jalalah yang sering dilontarkan oleh Habib Munzir. Bagaimana dengan jalalah itu, mudah-mudahan hati kita terobati, mudah-mudahan hati kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qulu jami'an Ya Allah, 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 Ya Allah. Pandanglah kami Ya Allah, hati kami penuh dosa Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, rubahlah hati kami Ya Allah. Hati kami penuh amarah, penuh benci Ya Allah. Ya Allah, sebutlah nama Allah di dalam hatimu. Karena engkau menyebut nama Allah di hatimu, maka Allah akan menyebut di hadapan malaikat-malaikatnya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kami banyak dosa Ya Allah. Karena dengan dosa-dosa kami Ya Allah, segala musibah bencana menimpa kami Ya Allah. Karena dosa-dosa kami Ya Allah, kami berat untuk salat kepadamu Ya Allah. Kami berat untuk minta kepadamu Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Karena ada suuzon kami dengan saudara kami Ya Allah, wajar kami Ya Allah berat untuk berdoa kepadamu Ya Allah, untuk meminta kepadamu Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jangan biarkan hati kami bergelimang dengan dosa-dosa Ya Allah. Jangan biarkan hati kami terus bersuuzon kepada saudara kami Ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan hati kami terus retak dengan tetangga saudara kami Ya Allah. Ya Allah, perbaiki hati kami Ya Allah. Ya Allah, perbaiki keadaan kami Ya Allah. Dengan wasilah hadir di majlis ini Ya Allah, perbaiki keadaan kami hari ini dan yang akan datang Ya Allah. Perbaiki jika kami ada yang sedang sakit, sembuhkan Ya Allah. Jika ada kami yang sedang kesulitan ekonominya Ya Allah, mudahkan urusannya Ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami Ya Allah sedang belum bertemu jodohnya, mudahkan ketemu jodohnya Ya Allah. Jika ada di antara kami Ya Allah belum punya keturunan, berikanlah keturunan yang soleh dan soleh pada mereka Ya Allah. Ya Allah, jika ada kami yang masih berat untuk ibadah kepadamu, untuk sholat kepadamu, untuk berdoa kepadamu Ya Allah, mudahkanlah hati kami bisa ibadah kepadamu Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ampuni pula kedua orang tua kami Ya Allah, mereka yang telah lelah mendidik kami Ya Allah. Kami belum bisa membahagiakan mereka Ya Allah. Ampuni dosa-dosanya Ya Allah. Kalau yang sudah meninggal Ya Allah, lapangkan kuburnya Ya Allah. Jika mereka yang sedang tertimpa azab kubur Ya Allah, angkat azab kuburnya Ya Allah. Jadikan kuburnya Ya Allah bagian dari taman-taman surgamu Ya Allah. Jangan jadikan kuburnya Ya Allah bagian dari siksa api nerakamu Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Aku titipkan masa depan keturunan kami Ya Allah, keturunan anak-anak kami padamu Ya Allah. Kami tidak bisa menjaga mereka Ya Allah. Selamatkan mereka dari bahaya kezaliman Ya Allah, bahaya akhir zaman Ya Allah. Jauhkan mereka dari miras, dari narkoba, dari perzinahan. Jauhkan mereka dari kriminal Ya Allah. Jagalah keturunan kami Ya Allah. Ya Allah, dekatkan keturunan kami kepada orang-orang yang saleh
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم محمد رسول الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.